pelajar Indonesia. Boleh saya tahu dengan Bapak siapa saya bicara? Oke, perkenalkan saya Maulana Zaki Mubarak, bisa dipanggil Pak Zaki. Saya guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Jadi bisa panggil saya Pak Zaki. Baik, kita langsung saja ke sesi pertanyaannya ya Pak. Oke, bisa. Bagaimana pemahaman Bapak mengenai literasi digital? Ya, jadi memang literasi itu kan banyak ya. Nah, dari dulu kan memang yang diutamakan itu kan literasi baca tulis. Nah, tapi memang di era sekarang ini sesuai dengan konteks zamannya anak sekarang bahwa literasi itu dikembangkan. Nah, salah satunya adalah literasi digital. Jadi bagaimana seorang anak atau siswa itu bisa mengembangkan minat dan bakatnya itu terutama di bidang baca dan tulis itu melalui literasi digital, tetapi mengutamakan sebuah konten-konten yang dimana berpengaruh pada sebuah teknologi dan digitalisasi. Nah, itu pandangan saya terhadap literasi digital. Bentuk literasi digital seperti apa yang Bapak gunakan di dalam kelas dan di luar kelas? Oke, nah biasanya memang penggunaan literasi digital itu kan biasanya kalau untuk di dalam kelas dan di luar kelas itu sebenarnya hampir mirip. Jadi penggunaannya biasanya menggunakan media sosial. Nah, biasanya media sosial yang kita gunakan itu adalah media sosial yang berbasis edukasi. Ya mungkin mau tidak mau kita juga harus bisa menggunakan contoh misalnya Instagram, kemudian YouTube, kemudian lagi mungkin TikTok dan segala macamnya untuk bisa menggunakan media pembelajaran itu digunakannya seefektif mungkin dengan dikaitkan dengan media sosial yang dipunyai oleh siswanya gitu. Nah, tapi dalam konteks di sini memang kita harus memodifikasi itu, jangan sampai konten-konten yang berbau literasi digital itu terlihat vulgar dan bisa untuk dikonsumsi oleh anak-anak yang memang belum seusia. Mungkin seperti itu. Bagaimana pemanfaatan literasi digital dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang Pak? Oh ya, jadi banyak ya. Misalnya dalam konteksnya kalau dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu, misalnya kita mengidentifikasi sebuah puisi. Nah, alangkah baiknya kita memperlihatkan bagaimana sih puisi itu secara saksama. Mungkin belum dari dalam konteks sederhananya adalah misalnya di media sosial banyak kata-kata bijak nih, kemudian banyak kata-kata mutiara. Nah, itu kan bagian dari kata-kata yang indah. Nah, puisi itu kan bagian dari itu juga. Nah, jadi bisa mulai dari situ, itu dulu gitu. Kemudian mengenalkan kosakata yang mungkin memang mereka jarang ketahui, tapi banyak dipublikasi di media sosial. Nah, itu juga bentuk dari sebuah bentuk literasi yang seperti apa yang mungkin saya gunakan. Nah, kemudian intinya sebenarnya pemanfaatannya itu adalah bagaimana konten-konten yang kita gunakan itu bisa digunakan dengan baik ke anak. Kemudian juga misalnya anak mau buat sebuah drama atau membuat sebuah film pendek. Nah, langkah baiknya pemanfaatan itu adalah bagaimana anak menikmati dulu sebenarnya film-film yang dalam konteks yang beredukasi yang mungkin dekat sama kehidupan mereka. Nah, itu biasanya seperti itu. Dan kalau bisa yang menciptakan itu misalnya abang kelasnya, kakak kelasnya, jadi bisa kayak ada kita abang sama kakak kelasnya itu bisa pernah publikasi ini di media sosial. Nah, gitu kira-kira untuk pemanfaatannya. Kalau teknis penggunaan dalam pembelajaran itu seperti apa ya Pak? Nah, biasanya itu kan masuk ke dalam langkah-langkah pembelajaran, apalagi sekarang dalam modul ajar kan. Nah, biasanya itu dalam modul ajar itu ada tuh langkah-langkah yang mungkin bisa kita gunakan dalam teknis penggunaannya. Misalnya ketika kita mau mengawali dengan membuka pembelajaran, misalnya kita melihat sebuah tayangan video dulu, atau menggunakan sifatnya adalah melihat konten-konten yang sedang hangat-hangatnya sekarang terjadi, tapi tetap pada konteks filterisasi ya. Maksudnya difilter gitu, disaring apakah ini bisa untuk diperlihatkan kepada siswa atau tidak. Nah, tadi itu sih kalau secara teknis gitu. Pada materi apa saja Bapak menggunakan teknis tersebut? Nah, untuk bahasa Indonesia sebenarnya hampir seluruh materi bisa. Jadi misalnya baik itu di bidang, kan sekarang kan misalkan di bidang bahasa dan sastra. Iya. Kalau di bidang bahasa itu kan misalnya bahasanya sifatnya itu misalnya materi-materi yang kajiannya non fiksi, misalnya kayak teks prosedur, kemudian teks deskripsi, kemudian anggaplah kita sekarang teks prosedur misalnya, langkah-langkah untuk membuat sesuatu misalnya. Nah, biasanya kita kan tinggal kepri nih misalnya, nah bagaimana bentuk materinya, misalnya bagaimana cara membuat paspor. Nah, kita coba untuk tuangkan gitu.
ini loh konten dalam konteks membuat paspor. Nah kalau kita kaitkan dalam kehidupan kontekstual, ada nih misalnya, daripada kalian buat paspor dengan cara yang nembak, lebih baik kalian tahu bagaimana cara buat paspor secara sistematis melalui teks prosedur. Nah, mereka tinggal lihat tayangannya aja gitu. Nah, jadi kalau dalam bidang sastra misalnya, kalian bisa untuk banyak banget untuk hal-hal misalnya mereka punya pasangan misalnya. Nah, daripada kalian repot-repot menggombali pasangannya, mending kalian coba untuk menuangkai dalam sebuah tulisan-tulisan kecil atau surat-surat kecil. Karena anak sekarang kan karena ada media sosial itu hanya pandai menggombal aja, tapi nggak pandai untuk menuangkan apa yang dia rasakan itu bisa dituangkan dalam sebuah tulisan. Nah itu bisa dibuat seperti itu sebenarnya dalam konteks tadi materi-materinya itu banyak sebenarnya, hampir semuanya bisa. Kalau boleh tahu Pak, pada kemahiran apa saja ya Bapak menggunakan itu? Apakah bicara, menyimak, membaca, atau menulis? Jadi karena kita bahasa Indonesia, pasti kan memang kemahiran berbahasa itu kan ada 4. Iya Pak. Menyimak, menulis, membaca, kemudian berbicara. Nah, jadi memang semua komponennya memang, kalau saya sih sekarang tuh lagi menguatkan di mana anak itu mau untuk menyampaikan gagasannya. Intinya sih fokusnya ke kemahiran berbicara, tapi tidak meninggalkan yang lainnya. Karena begini, untuk membaca, menulis, dan menyimak itu anak sekarang tuh jago-jago. Dalam artian memang tinggal minatnya lagi aja. Nah sekarang gimana caranya literasi digital ini, ketika dia lihat seorang konten kreator, kok bisa gitu? Seorang konten kreator yang secara basically dia tidak perlu untuk punya pendidikan tinggi, tapi bisa untuk menyampaikan konten-konten yang bermanfaat untuk orang banyak. Nah itu salah satu bentuk dari bagaimana caranya kita bisa meningkatkan minat kemahiran berbahasa anak itu menjadi lebih baik. Itu seperti itu kalau saya. Itu kira-kira. Pada aktivitas apa saja yang bisa dilakukan di dalam kelas ya Pak? Aktivitasnya pasti dalam konteks aktivitas pembelajaran, baik bisa di dalam kelas maupun di luar kelas sebenarnya. Nah itu kan bisa kita campur adukan dalam bentuk game berbasis edukasi. Kalau ada konten apa nih, mungkin kalau disuruh untuk menonton terus kan bosan misalnya kan. Nah jadi gimana nih kita untuk mensiasatinya? Mungkin saya coba untuk berkolaborasi dengan beberapa guru, bertanya juga kira-kira apa nih hal-hal menarik yang bisa kita gunakan dengan seringan konten digital ini. Nah, ternyata kita juga ada yang namanya game berbasis untuk digitalisasi. Nah itu bisa untuk kita manfaatkan sih dalam konteks aktivitas literasi digital yang memang bisa dilakukan ya, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Kalau alat dan platform apa saja yang Bapak gunakan? Apakah cuma Instagram itu? Oke. Kalau untuk platform pastinya kalau kita udah berbicara mengenai literasi digital pasti itu juga. Nah tapi tadi yang saya bilang bahwa ada kolaborasi di dalamnya. Pastinya kita akan menggunakan sebuah itu kan medianya ya. Kalau kita di dalam konteksnya kan saya bisa menggunakan misalnya ada Quizzes, ada Kahoot, ada Wordwall misalnya. Nah itu bisa digunakan dengan cara seperti itu. Atau misalnya gimana nih cara untuk mengetahui perasaan anak-anak saya tanpa harus mengetahui itu siapa yang menulis itu. Kita bisa pakai Mentimeter. Nah atau misalnya kita bisa pakai yang secara manualnya itu ada apa sih namanya, tempelan itu saya lupa namanya apa. Nah itu juga bisa seperti itu. Tapi biasanya sih saya mendiagnostik dulu gimana sih keadaan anak saya sebelum kita belajar. Nah itu ada bentuk literasi digitalnya itu karena saya ingin tahu gitu gimana perasaan anak-anak saya sebelum kita masuk ke dalam konsep pembelajarannya. Misalnya dia sedih, dia senang, tapi tanpa diketahui identitas siapa yang menulis itu kan bisa gunakan Mentimeter. Nah bisa seperti itu juga sih. Kalau buku Pak, apakah cuma menggunakan buku LKS, buku cetak, atau Bapak juga menggunakan dari media online seperti Perpus, Sosmed? Nah, jadi memang selama ini itu kelemahan kita ya, maksudnya memang seharusnya buku referensi itu juga hanya dari buku lembar kerja siswa saja atau buku yang dari pemerintah. Misalnya kita juga harus kayak ada buku Perpusnas, atau misalnya e-book yang sifatnya memang sudah punya yang benefit lah istilahnya. Nah memang seperti itu. Tapi memang tugas guru ini sekarang kan memang agak complicated ya. Kita harus berinovasi, kita harus beraktivitas. Jadi untuk buku pun bahkan saya bisa untuk pakai modul saya sendiri untuk bisa ini. Bahkan
memang ada lembar kerja siswa, ada LKS yang biasanya yang kasih tahu lah misalnya di dalam plan. Minimal biarkanlah anak pegang satu buku, tapi dia punya sumber referensi yang banyak. Mereka udah punya gawainya. Cuman kadang-kadang memang materi-materi itu bisa di luar dari buku yang mereka pegang. Kadang-kadang memang saya mengambilnya dari e-book, dari buku yang sifatnya pemerintah, atau buku-buku dengan penerbit yang memang tidak bagus lah, seperti Erlangga, Yudhistira, itu juga ada seperti itu. Kalau saya. Apakah ada materi khusus yang menurut Bapak perlu memanfaatkan teknologi digital ini? Kalau materi khusus sebenarnya nggak ada sih. Maksudnya semua materi itu bisa dikombinasikan atau dimasukkan ke dalam sebuah literasi digital. Komponennya kan sebenarnya kan digitalisasi. Kebetulan kita bahasa Indonesia yang nomenklatur di dalam materinya itu adalah hal-hal yang bersifat kontekstual, misalnya teks. Teks itu kan berarti kan apa nih yang sedang terjadi nih. Misalnya kita belajar teks argumentasi, misalnya anak disuruh untuk berpendapat. Nah, pastinya kan mereka akan berpendapat itu dengan hal-hal yang sifatnya itu apa nih yang viral hari ini. Itu mereka berani tuh untuk bisa menyampaikan. Tapi kadang-kadang kalau mereka hanya berpendapat dari buku, itu kan rasanya apa sih Pak ini Pak agak kurang ini gitu. Itu kadang-kadang bakalan muncul. Nah, tapi dalam artian memang materi khususnya mungkin tidak ada. Jadi semua materi sih sama aja biasanya. Jadi gimana tinggal kita gurunya aja gitu bisa memodifikasi materi itu bisa dibuat dalam konteks konten yang digitalisasi. Itu seperti itu sih. Berarti semua materi memerlukan literasi digital ya? Harusnya seperti itu. Apalagi kita bahasa Indonesia. Ya. Bagaimana penggunaan alat digital dapat membantu siswa dalam mengasah kemampuan berbicara dalam bahasa Indonesia? Iya, nah jadi memang tadi itu peran dari literasi digital itu adalah bagaimana caranya kita bisa memperlihatkan bahwa banyak orang-orang di sekitar kita yang dia punya konten, dia konten kreator, dia entertainer misalnya, yang dalam konteksnya memang berawal itu punya kayak cara berbicara yang baik. Nah, peristiwa yang sekarang terjadi itu adalah banyak anak yang bisa berbicara dengan baik, tapi tidak perlu ada guru di dalam kelas kan. Misalnya dia bising banget tuh, dia lancar banget berbicara kalau gurunya nggak ada. Tapi kalau misalnya gurunya ada, dia terhambat. Nah, itu bisa ada. Nah, ya diam gitu, itu pasti ada. Nah, jadi gimana caranya kita tuh kayak bisa memberikan sebuah contoh. Coba kamu di YouTube itu sering nonton channelnya siapa gitu, siapa yang inspirasi kamu gitu. Ada nggak orang-orang yang bisa menginspirasi kamu gitu. Nah, kemungkinan besar kan akan ada seperti itu. Nah, itu bisa kayak mengasah kemampuan mereka tuh jadi lebih baik gitu. Atau lihat konten-konten yang sifatnya public speaking, orang-orang itu bagus-bagus gitu kan dalam pas berbicara kan. Nah, itu PR memang kemahiran berbicara ini yang memang harus ini. Karena selama ini yang saya lihat adalah proses berbicara itu hanya diambil dari materi yang sifatnya presentasi. Nah, itu yang saya kurang ini karena yang namanya literasi digital itu adalah mereka berani menyuarakan pendapatnya itu di depan bukan banyak orang, di depan kamera dan siap untuk dipublikasikan misalnya. Nah, itu yang menurut saya sekarang agak ini. Jadi seperti orang-orang yang memang udah siap terjun di dunia konten kreator, tapi ya itu dia PR lagi. Apakah dia berani atau tidak? Nah, itu yang saya sekarang tekankan sama anak-anak proses seperti itu. Apakah ada aplikasi atau metode yang efektif untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa Pak? Ya, kadang-kadang saya tuh karena saya di pembina debat ya, memang PR kemahiran berbicara itu dilihat dari kalau dia lihat ini ya role modelnya siapa gitu kan. Pastinya kan konten-konten di media sosial banyak. Mungkin dia suka dengan Najwa Shihab, dia suka dengan siapa hal-hal yang mungkin dia konten presenter atau misalnya orang-orang yang memang dia sukai secara public speaking gitu. Cuma secara aplikasi mungkin belum ada sih, mungkin penggunaan AI pasti ya, penggunaan intelligence itu AI itu bisa untuk dikuatkan sebenarnya, tapi kadang-kadang mereka memanfaatkan dengan hal yang tidak baik. Contoh, saya suruh mereka berbicara, bertanya, menjawab. Nah, itu kadang-kadang mereka mengambil jawaban itu dari ChatGPT misalnya. Itu kan kadang-kadang agak sedikit kurang kalau menurut saya, kurang bisa memanfaatkan teknologi. Itu kita terlalu konsumtif sama teknologi. Nah, itu yang mungkin bisa untuk dikoreksi lah. Mungkin PR-nya sampai sekarang adalah ada kayak aplikasi yang bisa membuat mereka tuh lebih tampil percaya diri dalam berbicara.
itu saya belum menemukan secara. Apakah penggunaan podcast atau video membantu siswa dalam menyimak lebih baik, Pak? Iya, jadi podcast atau siniar itu sebenarnya kan itu kan hanya sharing-sharing gitu. Kalau sekarang kan orang nonton kayak konten di kemudian podcast atau siniar yang konteksnya punya nama-nama bagus gitu. Itu sebenarnya secara aplikasi itu secara konten oke. Cuman untuk saya kontennya agak sedikit belum ini. Kalau berbicara santai oke. Ya, tapi kalau dalam konteks berbicara dengan hal-hal sedikit formal kadang-kadang ya bisa membantu sih, tapi tidak berpengaruh banyak sebenarnya. Karena itu kan forum non formal, santai ada saja. Berbicara hal yang santai. Itu santai sih. Belum terlalu berpengaruh sih kalau untuk senior atau podcast. Bagaimana media digital digunakan untuk melatih keterampilan menyimak? Oke, nah media digital itu kenapa bisa untuk menampung keterampilan menyimak? Karena kan artinya dia melihat nih medianya apa yang dia lihat, apa yang dia tonton. Nah, kadang-kadang kita sebagai guru itu kan capek menggunakan metode ceramah. Nah, itu PR yang sangat luar biasa. Tapi digarisbawahi bahwa metode ceramah itu memang tidak bisa untuk dihilangkan. Walaupun memang kita harus, mungkin dosen bakal bilang nih, tolong jangan pakai metode ceramah karena itu tidak efektif. Iya benar, saya yakin itu memang tidak efektif. Tapi alangkah baiknya memang itu bukan untuk dihilangkan, tapi dikurang-kurangi. Nah, kenapa ada konten menyimak? Ada kemahiran menyimak secara literasi digital. Manfaatannya itu adalah gimana kita bisa memilih konten-konten dalam bentuk video supaya anak itu bisa bisa terinspirasi gitu dengan keadaan dalam video itu, peristiwa apa dan segala macam. Jadi di awal saya bilang bahwa kita harus bisa memilah dan memilih, entah di dalam bentuk film, konten atau podcast atau konten-konten yang sifatnya edukasi, itu bisa dilihat di situ sebenarnya. Nah, makanya saya bilang menyimak itu kalau dalam konteks kita yang bekerja sebagai guru kadang-kadang kurang efektif karena terlalu banyak ceramah. Tapi ketika ada sebuah peristiwa, misalnya dia film menyentuh banget, tapi dengan orang tuanya atau endingnya out of the box misalnya seperti itu, nah itu akan berpengaruh sama si anak gitu. Dia akan bisa merespon apa yang dia lihat secara digitalisasi gitu, dan tidak harus melihat gurunya sibuk dengan ceramah itu sih progres seperti itu. Kalau boleh tahu Pak, Bapak belajar di seluruh kelas 10, 11, 12 atau beberapa kelas? Tahun ini saya diamankan di kelas 11. Jadi materinya itu kelas 11 kan memang sekarang tuh di kurikulum Merdeka itu penggunaan materi sastra itu memang cukup kecil dibanding materi bahasa. Jadi kan ada sastra dan bahasa. Nah, yang lebih kompleks itu materinya adalah materi non fiksi. Sedangkan yang fiksinya itu di tiap semester itu hanya ada 1 sampai 2. Jadi misalnya ketika dalam 1 tahun itu ada 6 materi misalnya, ya 4/2 berarti 2-nya itu sastra, 4-nya itu biasa non sastra atau non fiksi, biasa gitu sih. Nah, itulah kira-kira pandangan kualitas digitalnya. Kelas 11 itu kelas 11 semua ya Pak? Kelas 11? Enggak, kelas 11 sebagian. Enggak, karena kan kita kan besar ya, jumlahnya itu banyak. Baik Pak, mungkin segitu saja wawancara saya akhiri. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan Kakak dari Universitas Marilin Raja Arifin, Fakultas Teknik, Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia. Boleh perkenalkan? Nama saya Misal Yanseren, biasa sebagai Misal, kakak silakan Misal. Saya dari jurusan IPA, SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Sebelumnya terima kasih sudah mau kakak wawancara ini. Kita masuk ke pertanyaan saya. Bagaimana pemahaman Misal mengenai literasi digital? Pemahaman saya mengenai literasi digital seperti aplikasi yang memaparkan atau menunjukkan tentang bagaimana caranya menulis atau membaca dari aplikasi yang telah disediakan. Bagaimana pengetahuan Michelle mengenai aplikasi-aplikasi digital yang ada? Pengetahuan Michelle tentang aplikasi digital yang ada membuat Michelle sendiri paham atau membuat yang lain paham tentang aplikasi digital tersebut agar tidak adanya miskomunikasi antara guru dan siswa
siswa yang telah diajar. Platform atau media apa saja yang Michelle sering gunakan dalam pembelajaran? Seperti Ispuskmas atau Kuisis. Ya. Tadi kita kan sebelumnya ada wawancara guru bahasa Indonesia nih. Platform itu dia menggunakan Kuisis dalam pembelajarannya. Apakah ada kesulitan guru ini mengajar? Selama ini tidak ada. Tidak ada. Berarti pas guru ini mengajar itu semuanya masuk ya? Ya, masuk. Karena dijelaskan secara rinci oleh guru tersebut bagaimana cara menggunakan aplikasi Kuisis. Selain aplikasi Kuisis, menggunakan apa lagi? Sejauh ini yang telah digunakan guru kami Kuisis. Tapi kalau misalkan kami mencari sendiri, itu adalah Ispuskmas. Apakah materi dan metode yang dilakukan oleh guru bahasa Indonesia terdapat kesulitan? Tidak ada. Tidak ada. Jadi Michelle sudah mengerti mengenai literasi digital dan tidak ada kesulitan dalam belajar. Apakah Michelle bisa menggunakan platform dengan baik? Bisa.